Ada kesunahan selesai sholat itu beberapa zikir yang diajari Nabi ya, la ilaha illallah wa syarikalah ya, lahul mulku walal hamdu gitu ya, dan seterusnya. Terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan itu juga kalau kita sambungin ke belajar tahsin ya Bu, itu biasain juga bacanya bener ya, walaupun Ibu mungkin sebagian kebanyakan sholatnya di rumah ya, habis sholat zikirnya yang bener ya, jangan la ilaha illallah gitu ya, dibacanya secara benar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya, dan seterusnya. Ibu ketok aja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Atau kayak tadi tuh Fatihah ya kan, kita kalau mulai kan pakai Fatihah ya. Ya udah Ibu iseng-iseng, kalau Ibu nggak percaya Ibu tes aja ketok. Sebetulnya saya juga sambil ngelatih itu. Ya sambil ngelatih Ibu biar biasa sesuai sama arutnya. Arut itu ketukan ya, sesuai sama arut panjang pendeknya. Nyiriin bacaan bener tuh gampang. Bisa diketok berarti bacaannya bener. Nggak bisa diketok berarti bacaannya berantakan. Jadi antara sholat 5 waktu ya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, dan dari sholat Jumat, dari Jumat ini ke Jumat besok, dan dari Ramadan besok nih sampai Ramadan yang akan datang lagi, itu mukaffiratun, menjadi penghancur, menjadi penghapus ma akan apa-apa, maksudnya dosa-dosa ya, kesalahan, bainahuna, di antara mereka itu. Tuh. Tapi dosa-dosanya dosa kecil ya. Nah ini makanya dikecualikan idza jetunibat, ketika selama dia itu menjauhkan dirinya al-kabairu, dari dosa-dosa yang besar. Jadi yang dihapus, yang dihancurkan, yang diampunin sama Allah adalah dosa-dosa kecil. Masih tentang keutamaan hari Jumat ya. Kemarin sempat saya singgung, kalau buat laki-laki ya, di antara yang diijabah atau doa yang makbul ya, itu adalah pas sholat Jumat. Nah kalau buat perempuan gimana? Buat perempuan menurut sebagian ulama sama di waktu zuhur berarti ya, karena dikiaskan, disamakan hukumnya dengan hukum laki-laki yang sholat Jumat. Tapi beberapa ulama juga ya, dalam kitab lain disebutin khusus perempuan bukan zuhur tapi asar ya, jadi membedakan ya. Rawahu, meriwayatkan hadis An-Nasai, Imam An-Nasai dengan nomor hadis 1389. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Jum'ati, adapun hari Jumat itu isnata asyrota, ada 12 ya, apanya, saatan, jamnya atau waktunya, la yujadu, yang mana tidak akan mendapatkan, fiha, di dalamnya, abdun, seorang hamba, muslimun, yang muslim, yas'alu, yang dia itu memohon, Allah, kepada Allah Ta'ala, syai'an, akan sesuatu hal atau sesuatu perkara ya, illa, kecuali Allah atahu, akan mendatangkan atau mengabulkan, memberikan, iyahu, kepadanya. Faltamisuha, maka carilah dia ya, maksudnya carilah isnata asyarota tadi ya, 12 jam tadi, akhir saatin, pada akhir waktu tersebut, yaitu ba'dal asri, setelah waktu asar. Ini yang tadi saya sampaikan, ini hadisnya kalau menurut sebagian ulama buat perempuan ya. Jadi kalau buat laki-laki itu sholat Jumat, ketika imam khutbah ya, ketika sholat sampai selesai, itu adalah waktu-waktu yang makbul. Makanya kalau buat laki-laki ya Bu ya, itu ada kesunahan setelah khotib duduk ya, untuk melanjutkan khutbah yang kedua disunahkan doa ya. Kalau buat laki-laki ya yang sholat Jumat, nanti kasih tahu suaminya atau anaknya
Ya, ketika si khotib itu selesai dari khutbah pertama ya, wa anta khairur rahimin, duduk, terus Bilalnya kan pakai sholawat ya, Allahumma sholli wa sallim. Nah itu doa makbul tuh sebelum khotibnya bangkit lagi berdiri untuk khutbah yang kedua. Nah kalau buat perempuan adalah waktu asar, makanya asar hari Jumat itu dimanfaatin juga ya, kalau bisa ya di situ banyakin doa, banyakin zikir. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 233. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, adapun salat yang 5 waktu ya. Sholawat itu jamak dari salat ya. Salat itu bisa bermakna doa, bisa bermakna zikir ya, bisa bermakna ibadah kewajiban seorang muslim ya. Jadi sholat itu bisa maknanya macam-macam. Jadi kalau misalnya ada lafadz as-sholatu ala nabi, nah itu berarti maknanya adalah doa rahmat ya, rahmat Allah semoga kepada nabi. Di sini sholatul khamsu ya, jamaknya sholawat, mufradnya kata tunggalnya sholat. Misalnya sholatul isya gitu ya, sholat di situ berarti sholat yang dimaksud secara fikih ya, yaitu yang diawali dari niat, diakhiri dengan salam, itu dalam fikih ya. Jadi bukan sholat yang seperti sholawat kepada Nabi. Kalau sholat kepada Nabi itu artinya doa ya, rahmat. Jadi kalau kita sholawat kepada Nabi ya, itu maksudnya adalah kita minta pada Allah supaya mencurahkan rahmatnya, secara nggak langsung mendoakan Nabi. Secara syariatnya kita doain Nabi, tapi secara hakikatnya kita yang butuh didoain sama Nabi gitu ya, biar gak salah paham. Makanya ada sebagian saudara-saudara kita kalau habis sholat ya kagak jikiran. Kenapa? Karena dianggapnya sholat itu udah jikir ya, sholat itu udah doa, ngapain habis sholat jikir lagi, doa lagi. Sholat itu artinya juga doa, sholat itu artinya zikir. Makanya ada sebagian saudara-saudara kita habis sholat ya udah Allahumma lantas jalan ya kan, langsung pergi gitu. Ya kalau misalnya secara pemaknaan bener emang, tapi kalau secara kesunahan ya salah. Karena ada kesunahan selesai sholat itu beberapa zikir yang diajari Nabi ya, la ilaha illallah wa syarikalah ya, lahul mulku walal hamdu gitu ya, dan seterusnya. Terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan itu juga kalau kita sambungin ke belajar tahsin ya Bu, itu biasain juga bacanya bener ya, walaupun ibu mungkin sebagian kebanyakan sholatnya di rumah ya, habis sholat zikir yang benar ya, jangan la ilaha illallah gitu ya, dibacanya secara benar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pakai shin, syarikalah. Sya'ban itu pakai shin, bukan sa'ban ya, bedain antara sin sama shin ya, sin tipis sama shin tebal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kuli itu pendek Bu, bukan kulli syai'in, enggak, kulinya pendek, kulli syai'in qadir gitu ya, dan seterusnya. Dibiasain. Kali-kali ibu sholat di sini maghrib isya gitu ya, yang pas kebetulan imamnya saya gitu, ibu ketok, itu bisa diketok. Jadi gampang nyiriin bacaan bener tuh gampang. Bisa diketok berarti bacaannya bener, nggak bisa diketok berarti bacaannya berantakan ya. Mau lagu apapun ya, ibu ketok aja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Atau kayak tadi tuh Fatihah ya kan, kita kalau mulai kan pakai Fatihah ya. Ya udah ibu iseng-iseng, kalau ibu nggak percaya ibu tes aja ketok. Sebetulnya saya juga sambil ngelatih itu ya, sambil ngelatih ibu biar biasa sesuai sama arutnya. Arut itu ketukan ya, sesuai sama arut panjang pendeknya ya. Karena seringkali yang membuat kita salah itu karena kebiasaan kita yang salah tadi ya, kayak sholawat misalnya gitu ya, atau tadi misalnya baca la ilaha illallah syarikalah misalnya gitu. Kita kebiasaannya cepat, jadi nggak bisa bedain yang pendek yang panjang, nggak bisa bedain sin tipis sin tebel, kira-kira gitu. As-sholawatu, adapun sholat, al-khamsu kang limo, wal jum'atu lan sholat Jumat, ilal jum'ati kepada sholat Jumat yang lain ya, antara sholat 5 waktu ya dengan sholat Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa Ramadanu, dan dari bulan Ramadan ila Ramadona kepada bulan Ramadan lainnya ya, itu mukaffiratun, menjadi pelebur, menjadi penghancur, menjadi penghapus
menjadi kafaroh ma akan apa-apa, maksudnya dosa-dosa ya, kesalahan, bainahuna di antara mereka itu. Tuh. Jadi antara sholat 5 waktu ya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, terus ya. Dan dari sholat Jumat, dari Jumat ini ke Jumat besok, dan dari Ramadan besok nih sampai Ramadan yang akan datang lagi, itu adalah kafaroh lidzunub. Itu adalah penghapus dosa, penghancur dosa ya. Tapi dosa-dosanya dosa kecil ya. Nah, ini makanya dikecualikan idza jetunibat, ketika selama dia itu menjauhkan dirinya al-kabairu, dari dosa-dosa yang besar. Jadi yang dihapus, yang dihancurkan, yang dilebur, yang dapat kafaroh dosa, yang diampunin sama Allah adalah dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar apa? Syirik, itu dosa besar tuh, dosa utama ya, yang paling besar syirik. Kedua, membunuh seorang muslim tanpa hak ya. Kalau yang hak gimana? Misalnya ada seorang laki-laki bertugas sebagai algojo tembak misalnya gitu ya, ada koruptor dihukum mati. Nah kan mau nggak mau dia harus nembak tuh. Nah itu nggak apa-apa karena dia membunuhnya dengan hak pengadilan. Tapi kalau ada ujuk-ujuk orang dibunuh, itu dosa besar. Yang ketiga, durhaka pada orang tua dan seterusnya lah, banyak ya. Nah jadi selama dosa besar dijauhin, dosa-dosa ringan, dosa-dosa enteng dimaafin. Misal gitu ya, ibu-ibu misalnya yang dagang, yang kerja, berangkat pagi subuh ya kan, itu ibu berangkat pagi bersih tuh, belum punya dosa ya. Di pasar kadang-kadang ngomongin orang ya kan, atau ngomongin sesuatu lah yang nggak bener gitu ya, atau menjurus fitnah dan sebagainya, atau mungkin bohongin dagangan ya, dagangannya misalnya nggak bagus, kurang bagus, dibilangnya bagus. Nah itu kan dosa, tapi itu nggak dosa besar, tapi tetap dosa loh ya. jangan dia iniin, tetap dosa, tapi dosanya nggak termasuk dosa besar. Nah ibu sholat nih zuhur, pulang sholat zuhur, Allahu Akbar, salam, Assalamualaikum warahmatullah, luntur tuh dosa tuh dari subuh tuh. Wow, enak itu ya. Terus kemudian ibu tidur, misalnya lupa baca bismillah, lupa baca bismika Allahumma ya, atau segalanya, atau mungkin keluar sempat ngomongin orang lagi, tonggoku apa tuku kulkas neh, ada aja yang diomongin ya kan, beli kulkas lagi lah, apa suka-suka dia mau beli kulkas, mau beli mobil, ngapain kita ngurusin. Nah, kan ada aja gitu. Sholat asar, ibu sholat asar, Allahu Akbar. Nah, luntur tuh dosa yang dari zuhur. Terus begitu ya sampai maghrib, isya dan seterusnya. Tapi kan penghapus di sini ibarat kalau pulpen tip X itu kan nggak bisa ngampus semua dosa kecil kalau ibu kebanyakan. Ya maksudnya dosa kecilnya dikit-dikit aja. Ya kalau dosanya banyak ya susah juga maksudnya ngapusnya. Nah terus ngapusnya pakai apa? Nah ini tadi, minal jum'ati ilal jum'atil akhor, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Nah kalau perempuan kan nggak sholat Jumat tadi, kalau perempuan sholat asar ya. Jadi dalam Islam itu kalau buat perempuan kedudukan sholat asar di hari Jumat itu sama seperti sholat Jumatnya laki-laki pada waktu zuhur ya. Jadi kalau ibu selesai asar tuh pas hari Jumat ya, berarti dari Jumat asar kemarin itu dosanya luntur semua. Nah begitu juga Ramadan. Nah nanti Ramadan nih, ya tadi itu ya, setiap sholat 5 waktu kita, setiap sholat Jumat kita kan masih ada sisaan dosa. Kenapa? Karena dosanya kebanyakan, jadi nggak bisa dihapus semua. Kalau dosanya dikit cuma satu, ngapusnya gampang. Nah ini masanya coretannya kebanyakan ya, maka nggak bisa dihapus lewat sholat 5 waktu. Nah dosa-dosa yang nggak bisa dihapus lewat sholat 5 waktu, sekali lagi dosa kecil ya, bukan dosa besar ya. Ketika nggak bisa dihapus sama sholat 5 waktu, dihapus sama sholat Jumat. Lah kalau sholat Jumat nggak bisa ngapus juga, dihapus pakai Ramadan. Makanya kalau selain Ramadan berarti itu statusnya dosa besar ya. Nah dosa besar itu nggak bisa dimaafin kecuali taubat ya. Jadi ada orang musyrik murtad gitu ya, dia nggak bakal bisa dimaafin sama Allah, nggak bakal diampunin sampai dia taubat ya, sampai dia kembali lagi ke Islam. Ada orang ngebunuh ya, selama dia belum bertobat ya, cuman minta maaf sama keluarga korban, saya minta maaf, tapi nggak bertobat sama Allah, dia nggak bakal diterima ya. Maka selama itu juga dia dosa. Orang yang durhaka sama orang tua ya, nggak minta maaf sama orang tua ya sama, sampai kapanpun tetap dosa ya. Berzina, mabok, pokoknya yang dosa-dosa besar ya, selama dia nggak mengakuin kesalahannya, selama itu juga dosa besarnya masih ada. Makanya nggak bisa dimaafin pakai sholat, harus tobat ya. Jadi tobat dulu ya, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya
gitu. Jadi kalau buat dosa besar ya kabair itu beda. Ya, jadi yang dimaksud di sini yang bisa dihancurin lewat sholat 5 waktu, sholat Jumat dan termasuk Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Ya kalau kita orang nggak mungkin lewat lah sama dosa kecil, ya pasti ada. Jangankan ibu saya aja pasti ada dosa aja, nggak mungkin nggak. Ya kadang dosa itu ada yang bentuknya munkarot ya, sesuatu yang kita nggak suka, ada juga yang bentuknya maksiat. Lah maksiat itu kadang-kadang sesuatu yang memang nggak bisa kita hindarin, Bu. Ya jadi ada maksiat, ada munkarot. Kalau munkarot itu masih bisa kita hindarin. Ya sesuatu yang munkar tapi bisa kita hindarin. Tapi kalau maksiat itu kadang-kadang nggak bisa kita hindarin. Ya misal kalau munkarot ya, yang bisa kita hindarin, misalnya tadi berjudi, ibu bisa ninggalin. Ada orang nih judi ya kan, main kartu, ibu bisa tinggalin aja, saya nggak mau ya, saya nggak mau lakuin judi misalnya gitu. Atau misalnya ada orang mabok misalnya, atau ada orang berzina, atau ada orang macem-macem lah ya, ibu bisa ninggalin, saya nggak mau kayak gitu. Nah itu namanya munkarot, perbuatan munkar. Tapi ada yang namanya maksiat. Kalau maksiat itu kadang-kadang kita nggak bisa ngindar. Ya, contoh kecil misalnya, ibu ke pasar, ya, yang dagang misalnya beli kue segala macam, yang misalnya di rumah ada orang datang lewat rumah kita nih, atau yang ke pasar langganannya ya, laki-laki cuman pakai kaos kutang doang, pikiran cuman ke pasar, ya, pakai kaos kutang doang, celana pendek, dengkulnya kelihatan. Lah dengkulnya laki-laki kan aurat, kelihatan sama ibu, ya kan? Nah itu dosa. Nah dosanya itu dosa maksiat. Yang kayak begitu kalau kita nggak sengaja, insya Allah diampunin. Tapi kalau bicara dosa tetap dosa ya, dosa. Tapi kan nggak bisa kita hindarin. Lah berhubung dia langganan kita misalnya, atau kalau kita pas lagi di rumah ada orang datang ke rumah kita dengan pakaian kayak begitu, masa ibu usir, pakai celana dulu gitu. Orang dia lagi namu, atau mungkin temannya suami ibu misalnya gitu kan, ya karena kurang adabnya dia main ke rumah pakai celana pendek. Lah itu maksiat. Kalau dibilang maksiat tetap maksiat, dosa ya tetap dosa. Cuman yang kayak begitu insya Allah diampunin ya, selama ibu nggak memanfaatkan gitu ya. Ya kalau bisa dimanfaatin tetap dosa. Ya misalnya kalau ibu ngeliatin terus ibu plototin, itu baru dosa. Nah, misalnya suami ibu ditamuin deh tuh sama orang kayak gitu ya. Terus kemudian suami ngomong, "Mah itu bikinin teh," misalnya gitu. Nah kan mau nggak mau ibu naruh teh di depan dia, dengkulnya kelihatan. Ya kalau bicara dosa tetap dosa loh, tetap dosa. Nah makanya yang kayak begitu disebutnya maksiat, karena kita nggak bisa ngindar. Mau gimana lagi? Masa ngasih teh begini? Nggak bisa ya kan? Nah, jadi ada beberapa yang memang bisa kita hindarin, yang itu disebutnya munkarot. Tapi ada dosa yang memang kita nggak bisa hindarin, itu disebutnya maksiat. Tadi makanya saya bilang, ya saya sendiri aja kadang begitu. Dan sekarang papasan misalnya sama ibu-ibu nggak pakai kerudung. Nah itu mau gimana? Masa mau buang muka? Serba salah. Mau buang muka disangkain sombong, mau tetap ya dosa, lu bingung kan? Nah kalau ibu-ibu enak ya kan, sama-sama perempuan kagak dosa. Lah kalau yang laki-laki kayak saya misalnya ngelihat ibu-ibu nggak pakai kerudung, kan serba salah. Mau ditegur dia nggak pakai kerudung, dosa saya. Nggak ditegur disangkain sombong. Ya udah saya cuma gitu, ya Allah maafin saya, maafin dia, udah gitu aja. Ya habis bingung mau ngapain, ya kan? Ya udah kita senyum aja, serba salah jadinya. Gitu. Ya, jadi ada maksiat, ada munkarot. Diampunin ya. Dalam sholatul khomsi, sholat yang 5, termasuk sholat Jumat dan juga Ramadan, termasuk adalah yang maksiat. Ya jadi jangan khawatir, insya Allah dosa-dosa kayak gitu kalau ibu sholat segala macem, dosa yang kita nggak bisa hindarin ya, sekali lagi ya, dosa yang kita nggak bisa hindarin itu dilebur sama sholat kita. Ya jadi kalau kita sholat maghrib nanti nih bersih tuh dosa-dosa kita gitu ya. Ya boleh kalau di rumah kan. Yang nggak boleh itu ketahuan sama orang. Iya, ibu-ibu juga apa-apa, ibu mau buka kerudung di rumah ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketahuan sama orang. Kalau ada tamu buru-buru pakai sarung kayak pakai celana gitu ya. Tapi kalau saya pribadi nih, silakan tanya ibu saya, bapak saya masih hidup tuh. Saya dididik dari kecil, dari SMP saya ingat banget. Itu nggak pernah saya pakai celana pendek. Lagi model tuh pas zaman saya. Oh ibu-ibu udah ketuaan udah lewat ya. Waktu masih tahun 97 98 tuh. Ya sebelum reformasi ya. Saya dari SMP tuh hampir nggak pernah punya celana pendek. Sampai sekarang nggak pernah punya celana pendek. Celana pendeknya cuma satu buat mandi. Saya punya celana pendek satu ya buat mandi. Karena kalau mandi itu pakai celana. Ibu juga harusnya begitu sebetulnya. Cuman ya telanjang misalnya budol. Serapopo lah seperti orang ketok.
Iya. Tapi kalau nah iya sama nggak apa-apa. Pokoknya selama keluarga kita doang yang di rumah nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang lain, ada tamu, hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya mungkin rumah kita hordengnya kebuka, kitanya nggak pakai kerudung. Emang sih nggak ada orang di rumah, cuma kita doang. Tapi hordengnya kebuka, jendela kelihatan dari luar. Nah itu hati-hati juga. Ya kan berarti kan memberikan kesempatan pada orang untuk dosa. Gitu. Jadi sama ya. Jadi kalau buat laki-laki perempuan sama. Makanya kalau bisa ibu-ibu yang suaminya masih punya celana pendek ya, yang punya anak masih punya celana pendek, kalau bisa sih buangin aja udah. Ayo, iya. Iya buangin aja. Ya selama masih ada dipakai terus. Udah ganti pakai celana yang panjang. Oh sekarang celana panjang murah-murah, pangsi-pangsi itu murah kok. Ya 50.000, 60.000, awet setahun kagak hilang ya. Maksudnya dibiasain, dilatih. Makanya saya sekarang alhamdulillah sampai sekarang Bu, hampir nggak pernah saya, apalagi karena saya juga mondok kan. Nah jadinya hampir nggak pernah saya tuh pakai celana pendek, kecuali tadi tuh mandi doang. Ya jadi kalau keluar ya udah biasa sarungan, udah pakai celana panjang gitu. Nah makanya dibiasain. Nah itu juga butuh latihan dari ibu juga sama ya, untuk mendidik anak ya, biasain jangan dibeliin celana pendek. Yang perempuan kalau ibu punya anak perempuan jangan dibiasain beli baju-baju yang seksi-seksi. Nah itu ya kebiasaan sampai gedenya ya. Ibu boleh beliin tapi beliin yang baju-baju muslim, baju panjang kalau perempuan. Jadi ketika dia nanti balik ya nggak susah ngubahnya gitu. Jadi kalau udah balik kan enak, tinggal tambahin kerudung doang. Ya biasain beli baju-baju panjang. Jadi pas dia udah balik tinggal nutupin pakai kerudung, gampang. Tapi kalau biasa dipakein baju ketek, tahu baju ketek ya? Nah, kalau mama kan nyebutnya baju ketek. Wah, itu susah ntar sampai balik ini begitu terus. Apalagi mak juga nggak pakai kerudung. Wah, 11-12. Ya, segerbong sesat. Rawahul Baihaqi. Meriwayatkan Imam Baihaqi dengan nomor hadis 5790. Qala berkata Rasulullah SAW, aksiru perbanyaklah oleh kalian as-sholata. Nah ini baru nih, untuk bersolawat. Nah kalau tadi sholawatul khomsi mufradnya sholat, maknanya adalah sholat secara ibadah ya, sholat zuhur, maghrib, isya, sudah seterusnya. Nah yang sholat di sini maknanya adalah sholawat. As-sholatu untuk bersolawat alaya kepadaku yaumal jum'ati pada hari Jumat, walailatal jum'ati atau juga pada malam Jumat. Jadi kata Nabi, banyak-banyakin oleh kalian solawat di hari Jumat atau pada malam Jumat. Faman utawi sapane wong sholakang sholawat sopoman alaya ingatase ingsun, siapa orang yang dia bersolawat kepadaku kata Nabi, sholatan dengan satu kali saja sholawat, sholat maka akan memberi rahmat. Nah jadi sholat itu sholat ya, sholat atau sholat sama aja, itu artinya rahmat tuh ya. Sholat maka akan memberikan rahmat. Siapa yang memberikan rahmat? Allah subhanahu wa ta'ala alaihi kepadanya, kepada orang yang membaca sholawat. Satu kali sholawat dibales sama Allah rahmatnya asyron sebanyak 10 kali lipat. Jadi ada orang bersolawat kepada Nabi itu maka dibales sama rahmat Allah 10 kali. Bahasa gampangnya ibu sholawat 1 kali pahalanya 10 ya, rahmat dari Allah 10. Ingat ya tadi sholat itu ada 3 maknanya ya, bisa bermakna zikir ya, bisa bermakna doa, bisa bermakna secara fikih ya, yaitu sholat yang diawali dari niat takbiratul ihram terus sampai salam. Nah jadi yang sholat yang kedua nih adalah sholawat kepada Nabi. Loh kenapa kok sampai segitunya? Bahkan jelas ya yang ibu sering baca tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kenapa sampai segitunya? Karena di antara dasar dalam Islam ya, kenapa orang Islam itu nggak bakal murtad ya, nggak bakal dia menyekutukan Allah, karena adanya sholawat ya. Kalau nabi-nabi terdahulu Bu ya, Nabi Musa, Nabi Isa, kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka ini umat-umatnya ya, pengikut-pengikutnya itu murtad, menyeleweng ya. Jadi saking ngefansnya sama Nabi Musa, saking ngefansnya sama Nabi Isa ya, sampai mereka itu kemudian diagung-agungkan. Nah diagung-agunginnya ini melebihi ya, sampai-sampai mereka dianggap sebagai Tuhan ya. Jadi dalam tanda kutip
pengikut-pengikut Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya ya, kaum Bani Israel baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, cacatnya di situ. Karena saking mengagungkan Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Bani Israel lain, sampai-sampai menaruhkan derajat ketuhanan kepada mereka. Contohlah misalnya Nabi Isa ya. Nabi Isa itu memang hebat bu. Ya, selama hidupnya itu kalau nolong orang sakit nggak sembuh, pasti sembuh. Jadi salah satu mukjizatnya Nabi Isa itu bisa nolongin orang sakit, ya. Bahkan orang mati. Iya, bahkan orang mati aja ketika dia meninggal bisa dihidupin, lo bayangin. Dan kalau doanya manjur banget, Masyhur itu cerita dari kaum Bani Israel. Ketika ada seorang perempuan cakep, ya perempuan cakep nikah sama laki-laki miskin, ya. Akhirnya suatu ketika ada seorang putra mahkota, ada seorang pangeran lewat depan rumah dia. Ini si istri ini ditaksir nih sama si pangeran tadi, ya. Terus ditanya tuh pangeran itu, emang kamu masih single, ya? Emang kamu masih sendiri, belum punya suami? Si istri ngomongnya, iya saya belum punya suami. Tuh. Padahal ada suaminya ya. Kamu mau nggak jadi istri saya? Nah si istri ini bilang saya mau. Maka si istri tadi langsung naik ke kudanya si pangeran tuh, jalan aja. Lah suaminya yang miskin keluar rumah, ngelihat istrinya dibawa sama si pangeran tadi ya teriak-teriak. Istri gue itu istri gue gitu kan. Ayo dikejar tuh bu. Ya dikejar sama si suami tadi. Namanya kuda dikejar susah. Ya. Di tengah jalan ketemu Nabi Isa, ya. Nabi Isa kemudian berhentiin, berhenti pemuda, berhenti. Itu ada orang tuh ngejar-ngejar kamu tuh dari jauh tuh, ya. Akhirnya berhenti tuh, ya. Kudanya diikat talinya, terus pangerannya turun, si perempuan tadi turun. Lama masih jauh sana orang ngejar kuda ya kan. Baru tuh nyampe tuh sambil ngos-ngosan, gitu. Ditanya sama Nabi Isa, ngapain kamu ngejar-ngejar orang naik kuda, susah. Dibilang sama si laki-laki ini istri saya wahai Nabi Isa. Ini istri saya mau dibawa sama orang ini. Nah si pangeran kan taunya dia single ya, belum nikah. Kata si pangeran dia bela diri juga. Enggak Nabi Isa belum nikah, orang perempuannya ngomong sendiri dia belum nikah. Ya. Lalu kemudian Nabi Isa negor si perempuan, wahai perempuan, bener bahwa ini adalah suami kamu. Dan si perempuan ini nggak mau jujur. Enggak Nabi Isa saya belum nikah. Ngapain saya mau laki-laki miskin kayak begitu? Saya belum nikah. Ditanya untuk kedua kalinya sambil diancam sama Nabi Isa. Ini saya tanya ya sekali lagi. Kalau kamu benar bahwa kamu suaminya ini, terus kamu kembali kepada suami kamu, saya doain rumah tangga kamu langgeng. Ya, saya doain rumah tangga kamu berkah. Saya doain. Tapi kalau kamu masih mengaku bahwa kamu itu single, ya bahwa kamu belum punya suami, terus kamu pengen nikah sama orang ini, kok masih ngakuin status kamu yang masih perawan belum nikah? Saya doain kamu mati sekarang juga. Sekarang saya tanya lagi kata Nabi Isa, kamu ini masih single, masih sendirian, apa kamu udah punya suami nih dia ini? Si istri tadi bilang, saya masih sendiri, saya masih single. Mati langsung blok gitu. Tuh hebatnya Nabi Isa. Untung Nabi Isa nggak ada di zaman sekarang. Oh zaman sekarang enak itu. Ya. Tukang-tukang selingkuh panggilin Nabi Isa aja udah. Ngurang-ngurangin orang lumayan. Tuh hebatnya Nabi Isa tuh. Nah ini Nabi Isa punya kemuliaan sampai segitu. Nabi Isa itu termasuk Nabi yang nggak kawin ya. Usianya masih muda, dalam satu riwayat cuma 35. Diangkatnya Nabi Isa itu di usia umur 35, masih muda, seumuran saya berarti. Nah, bayangin tuh. Jadi saking mereka itu mengidolakannya Nabi Isa ya, sampai kemudian Nabi Isa, Nabi Musa ya, kaum Bani Israel yang lain, nabi-nabi lain itu kemudian dituhankan sama mereka, dianggap sebagai Tuhan. Nah ya kita balik nih ya, sholawat dalam Islam itu kemudian meniadakan kemungkinan itu. Sehebat-hebatnya ibu ngagungin Nabi, ya, sehebat-hebatnya ibu memuliakan Nabi Muhammad SAW, gak mungkin kita orang Islam itu menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kenapa? Nah ini pentingnya ngaji nih. Coba ibu baca lafadz sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apalah bebas ya, shollallahu ala Muhammad. Itu intinya tadi saya sampaikan, itu adalah doa. Misalnya ya, Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah sholawat. Sholawat itu maknanya rahmat tadi ya, rahmat takzim, ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Kalau sholli wa salim berarti rahmat takzim dan salam kepada Nabi Muhammad dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Jadi secara syariat kita bersolawat berarti kita mendoakan Nabi Muhammad. Nah disitulah letak bagaimana seorang muslim, sebodoh-bodohnya orang Islam, dia nggak mungkin menuhankan Nabi Muhammad.
Sebodoh-bodohnya orang Islam dia nggak mungkin nganggep Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kenapa? Karena di lafaz sholawatnya aja doa. Ya Allah berikanlah rahmat ta'zim, ya Allah sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad dalam hal ini statusnya adalah hamba yang tetap perlu didoakan secara syariat. Paham maksudnya ya? Nah ini jadi adanya sholawat itu menyelamatkan kita secara akidah ya, makanya pahalanya sampai 10, derajatnya sampai 10, kebaikannya sampai 10, walaupun yang kita ucapin sholawatnya cuma 1 ya, mau bentuk apapun ya, mau sholawat Muhammad segala macam, walaupun bentuknya beda-beda, ibu baca itu ya, maka yang kita dapetin itu luar biasa, bukan cuma dari sekedar pahala yang melimpah, tapi juga dari segi akidah ya. Tadi saya sampaikan, kita balikin lagi, mereka-mereka yang dia itu sampai memuja nabinya, bahkan menuhankan nabinya, akhirnya nabinya disembah ya. Kenapa? Karena saking memujanya, saking memuliakannya, saking mengagungkannya. Nah orang Islam nggak mungkin sampai segitu. Sebodoh-bodohnya orang Islam, sebodoh-bodohnya orang Islam kalau ditanya Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi. Nggak mungkin dia akan ngomong Nabi Muhammad adalah Tuhan saya, nggak mungkin. Berkat sholawat, karena sholawat itu melafatkan, menandakan doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad tuh. Jadi orang yang sholawat, memang sholawatnya kepada Nabi ya, tapi secara nggak langsung menguatkan akidah, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ya manusia sama seperti kita. Yang membedakan Nabi Muhammad itu kan basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Tapi secara fisik manusia. Ya, badannya manusia, wajahnya manusia, rambutnya, bulu-bulunya manusia. Cuman status beliau, titel beliau sebagai nabi yang memiliki keunggulan, keutamaan dibandingkan manusia lainnya. Ya kalau di kitab Maulid Tiba itu ya disebutin, kita nih ya manusia biasa itu seperti batu kerikil ya, batu pasir, batu koral, sedangkan Nabi Muhammad itu batu mulia ya, misalnya intan permata, macam-macam lah, batu mulia kan banyak. Kalau dari bicara batunya sama ya, kalau bicara batu itu batu apa ya, batu juga sama, ini batu koral, batu juga, tapi dari segi harganya beda ya. Satu truk batu koral, satu truk batu kerikil itu harganya ya tetap kalah dengan seujung jari lah batu permata ya, batu intan berlian dan sebagainya, walaupun cuma seujung jari itu bisa mengalahkan satu truk batu koral, batu kerikil. Nah, ya berarti Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad itu manusia biasa, dan sering Nabi Muhammad itu menampakkan basyarun lakal basyarnya itu. Ibu kalau suka dengar hadis misalnya ya, ketika Nabi bilang Ana sayyidul anbiya wal mursalin, saya itu pemimpinnya Nabi dan Rasul, itu Nabi lagi makan bu, lagi makan bersama sahabat pakai tangan ya, makannya makan kurma dan sop dan sebagainya, hidangan ya, kalau bahasa kita resepsi lah gitu ya, lagi makan sama sahabat, kemudian Nabi bilang Ana sayyidul anbiya wal mursalin, sambil tangannya itu diusapin ya ke baju dengkulnya buat ngebuang minyaknya ya kalau bahasa kita ya. Nah, di saat itu ya Nabi ngomong saya adalah pemimpinnya Nabi dan Rasul. Itu ditafsirkan sama Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim. Kenapa Nabi ngomong saya ini pemimpinnya Nabi dan Rasul dalam keadaan makan? Karena seperti tadi ya, untuk supaya umat Islam itu jangan sampai mengidolakan Nabi melebihi derajat kenabian, derajat kerasulan. Sebagaimana Nabi Isa dulu ya. Nabi Isa itu nggak pernah makan daging bu, nggak pernah makan hewan-hewanan, yang dimakan tumbuh-tumbuhan ya. Beliau hidupnya di hutan ya, Nabi Isa itu hidupnya di hutan, yang dimakannya ya godong-godongan, daun-daunan, sayur asam, sayur bayam ibarat kalau kita gitu. Nggak pernah makan daging ayam, daging kambing, nggak pernah ya. Bahkan sering Nabi Isa itu puasa ya. Dan nabi-nabi Bani Israel memang seperti itu rata-rata ya. Nah Nabi Muhammad tuh nggak mau kita orang Islam itu sama seperti pengikut Bani Israel yang sampai menuhankan Nabi, sambil duduk, sambil makan ngikutin sahabat yang lain. Beliau bilang Ana sayyidul anbiya wal mursalin, wahai sahabat saya ini pimpinannya para nabi dan rasul. Maksudnya apa? Nabi nih saya itu makan, maka kalian juga seorang manusia butuh makan. Jangan coba-coba ngikutin Nabi Isa, maksudnya gitu. Jangan coba-coba ngikutin Nabi Musa, mereka punya kemampuan tersendiri, mereka punya kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi Nabi itu sering ya nyontoin basyarun lakal basyarnya. Dan justru itulah perbedaan kita nih umat Islam dengan umat-umat terdahulu. Ya, kalau umat-umat terdahulu saking mengagungkannya Nabi, nabi-nabi mereka diagungkan, dimuliakan, sampai kemudian menganggap Nabi mereka sebagai Tuhan, sedangkan dalam Islam enggak.
Ya, kalau kita baca di tahlilan tuh la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufariku, kami itu nggak membedakan. Ya, mau Nabi Adam, Nabi Idris semuanya sama. Mereka itu semuanya termasuk Rasul Allah. Jadi nggak ada keistimewaan Nabi Adam melebihi, ini nggak ada. Semuanya adalah utusan Allah. Cuman masing-masing umat itu diberikan nabi. Nah, kita ini ditakdirkan sama Allah sebagai umat akhir zaman, yang mana nabi kita itu adalah Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau bicara mulia yang lain juga mulia, Bu. Adam, Idris ya. Jadi jangan sampai kita menganggap, wah saya kan umatnya Nabi Muhammad, berarti yang lain nggak mulia. Isa nggak mulia, Musa nggak boleh. Ya, semua nabi dari zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad semuanya mulia. Makanya yang kita baca tadi la nufarriqu baina ahadim mir rusulik, itu tauhid itu. Kita itu nggak beda-bedain antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Masing-masing itu panutan pada umatnya. Cuman berhubung kita ditakdirkan menjadi umat akhir zaman dan kita itu dimasukin golongan pengikutnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, maka kemudian kita takzim kepada beliau. Ya, tapi takzimnya tadi saya sampaikan ya, nggak bakal seorang yang bodoh sekalipun ketika dia mengagungkan Nabi sampai kemudian dia itu menuhankan Nabi Muhammad. Sebodoh-bodohnya orang, ya, sebodoh-bodohnya orang Islam nggak bakal dia itu mengagungkan Nabi sampai kemudian menuhankannya. Ini yang membedakan. Kenapa? Karena ada sholawat di situ. Sholawat itu artinya ngedoain, ya Allah berikan dong sholawat, rahmat, takzim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan doa, Bu. Bahasa kitanya sholawat karena kita nggak paham. Ya, sholawat itu doa, intinya doa kepada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga makhluk sama seperti kita. Ya, berhubung Nabi Muhammad makhluk sama seperti kita, maka Nabi Muhammad secara syariat beliau tetap butuh didoakan oleh umatnya. Secara hakikat ketika kita mendoakan Nabi, sholawat dalam hal ini kepada Nabi, maka secara nggak langsung doa tersebut, rahmat tersebut kembali kepada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.